Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Penyihir yang Tak Terhingga, atau judul aslinya Infinite Match. Video ini merupakan video part ke-6 dari video part-part yang sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum nonton video part-part yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Nah, sudah 3 bulan berlalu sejak Chiron ditunjuk menjadi seorang penyortir di perpustakaan besar milik House of Ojen. Chiron kemudian didatangi oleh seorang butler atau kepala pelayan yang hendak meminjam buku yang telah disortir oleh Chiron pada hari ini. Dia kemudian bertanya kepada Chiron kalau apakah buku-buku yang ada di hadapannya itu merupakan buku-buku yang telah disortir oleh Chiron dengan teliti. Chiron tentu membenarkan hal tersebut. Dan Chiron juga memberikan izin kepada butler tersebut untuk membawa semuanya jikalau dia mau. Chiron di sini nampaknya sudah ahli dalam pekerjaannya dan dia berekspresi dengan sangat baik. Rambut Chiron juga telah dipotong dan diikat satu pada bagian belakangnya. Chiron kini perlahan mulai terbiasa dengan pekerjaan klasifikasinya itu. Dan dia juga kini mendapatkan beberapa informasi kecil melalui para pelayan pria yang ikut bekerja di sana. Butler tersebut kemudian mengambil satu buku yang berwarna merah dan melapor kepada Chiron bahwa dia ingin meminjam buku tersebut. Chiron kembali memastikan kalau buku yang dipegang oleh Tuan Butler saat ini merupakan buku yang sudah dipinjam oleh Tuan Muda kedua sebelumnya. Rupanya Butler yang meminjam buku ini merupakan kepala pelayan dari Tuan Muda kedua yang berasal dari House of Ojen itu sendiri. Chiron sebenarnya cukup merasa resah karena Tuan Muda kedua beserta dengan jajarannya masih belum mengembalikan buku yang telah mereka ambil. Dan jikalau benar kalau sang butler lah yang menghilangkan buku tersebut, maka hal itu membuat Chiron menjadi cukup kesal karena pekerjaannya malah semakin bertambah. Sang butler membenarkan perkataan dari Chiron. Sang butler mengakui kalau dia sudah berusaha bertanya kepada mereka mengenai buku yang telah dipinjam tersebut. Namun mereka tetap bersikeras bahwa mereka bakal mengembalikannya sendiri. Sejujurnya, para bangsawan seperti Tuan Muda kedua sama sekali tidak merasa khawatir apabila sebuah buku yang telah dia pinjam menghilang atau tidak. Tetapi para butler lah yang harus khawatir mengenai hal tersebut. Dan fakta yang paling mengejutkannya lagi adalah para bangsawan rupanya tidak begitu peduli jika bukunya bocor ke publik. Chiron jujur kalau buku-buku yang ada di perpustakaan ini tidak ada yang sungguh cukup penting buat dibaca olehnya. Dia berani mengatakan itu karena Chiron sendiri sudah bekerja di perpustakaan ini dalam kurun waktu 3 bulan. Butler tersebut tentu minta kepada Chiron untuk merahasiakan hal tersebut dari siapapun mengenai para bangsawan yang tidak peduli mengenai buku yang telah dia pinjam itu. Dan setelah dia berkata seperti itu, dia pun kemudian pergi dari hadapan Chiron. Meskipun Chiron mengetahui fakta tersebut, itu tidak mengubah realita kalau Chiron juga mengalami hal yang sulit seperti butler tersebut. Seorang aristokrat seperti para bangsawan hanya bisa bersikap santai jika dia memiliki kesetiaan dari rakyat jelata. Rakyat jelata bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk melakukan segala hal yang dimana para bangsawan pun gak bakal mengingatnya. Hal itu nampak sama persis seperti yang telah diucapkan oleh Tuan Temuran di pertemuan Chiron sebelumnya. Pak Temuran sempat memberitahu Chiron kalau apabila Chiron berani untuk membocorkan informasi apapun meskipun sedikit, maka kepala Chiron sendiri bakalan dipenggal oleh mereka, yaitu para bangsawan. Para pelayan yang bahkan berusaha mati-matian untuk mencegah hal sekecil apapun, akhirnya malah bersikap dingin dan tidak berperasaan sama sekali. Chiron sebenarnya tidak mempermasalahkan kalau apakah para bangsawan itu peduli atau tidak, karena prinsip hidup dari Chiron cukup simpel saja. Hidup dengan tenang adalah pilihan terbaik baginya. Nah, di saat Chiron sedang sibuk untuk membereskan buku-buku yang ada di mejanya, seorang pria secara tiba-tiba langsung masuk ke dalam perpus, sembari berteriak dengan sangat keras. Dia seakan menghina seorang pria tua yang saat ini sedang mengejar dirinya.
Chiron yang mendengar pintu tiba-tiba didobrak tentu saja langsung terkejut dan bertanya-tanya perihal apa yang sedang terjadi. Chiron nampak kebingungan saat dia melihat seorang pria muda yang perlahan berjalan menghampirinya. Sekujur tubuhnya nampak gemetaran, seperti dia takut akan sesuatu. Dia kemudian mulai berbicara sendiri. Kalau di hari yang seperti ini, dirinya hanya ingin beristirahat sebentar dari kegiatan yang selalu dia lakukan setiap harinya. Chiron rupanya memperhatikan warna rambut dari pria tersebut, yang dimana warna rambutnya merupakan warna biru. Chiron tahu kalau pria muda yang ada di depannya itu adalah Ryan Ojen, yang merupakan putra bungsu yang berasal dari House of Ojen, tempat yang sama Chiron bekerja. Tak lama setelah itu, sesaat kemudian terdengar suara pria tua yang berteriak kepada Ryan kalau berani-beraninya dia malah melarikan diri darinya. Pria tua itu berjanji bakalan membuat Ryan lari 100 putaran lagi apabila dirinya berhasil menangkap Ryan di perpustakaan ini. Mendengar teriakan dari pria tua tersebut tentu saja membuat Ryan semakin resah, dan dia pun mulai mempercepat langkahnya untuk menghampiri Chiron yang saat ini sedang berdiri di meja kerjanya. Ryan kemudian menyuruh Chiron untuk jangan bermulut ember dan memberitahu kepada pria tua itu tentang keberadaannya di perpustakaan ini. Chiron hanya bisa terdiam saat dia dihampiri, dan Chiron merasa cukup terkejut saat dia melihat tubuhnya dari jarak dekat. Tubuh dari Ryan rupanya cukup besar dan juga cukup tinggi. Ryan kemudian berjalan di belakang Chiron dan hendak bersembunyi di bawah meja yang terdapat di sebelah kanannya. Chiron hanya bisa berbalik ke arahnya dan melihat tindakan dari Ryan. Di lain sisi, pria tua yang saat ini sedang mengejarnya tentu sudah mengetahui tempat dari Ryan bersembunyi. Pria tua itu kemudian bertanya kepada Chiron perihal apakah dia melihat seorang bocah yang postur tubuhnya setinggi kacang dengan rambut yang berwarna biru telah masuk kemari. Pria tua itu yakin kalau Chiron pasti telah melihatnya. Mendengar pria tua itu menyebut Ryan sebagai kacang, meskipun dia setinggi itu, membuat Chiron seketika menjadi insecure. Jika bocah berambut biru itu disebut dengan setinggi kacang, maka Chiron penasaran mengenai dirinya sebesar apa di mata pria tua tersebut. Chiron kemudian memberitahu pria tua tersebut bahwa berdasarkan apa yang Chiron lihat sebelumnya, tuan muda yang datang barusan sepertinya merupakan tuan muda yang paling bungsu. Chiron bertanya kepada pria tua tersebut mengenai siapa dia sebenarnya. Mendengar seorang pelayan bertanya seperti itu kepadanya, pria tua itu pun kemudian memberitahu Chiron kalau dirinya merupakan seorang instruktur swordsman. Dia adalah seorang guru yang akan memberikan pelajaran berpedang kepada kacang yang bersembunyi di belakang Chiron itu. Instruktur tersebut kemudian mulai memaksa Chiron untuk memberitahu keberadaan dari tuan muda. Dan kalau Chiron tidak ingin memberitahukan keberadaannya, maka Chiron dapat dipastikan bakalan babak belur di sini. Chiron sebenarnya cukup merasa takut saat dia mendengar ancaman dari instruktur tersebut. Namun meskipun begitu, Chiron hanya bisa senyum terpaksa dan nampak memahami perkataan dari sang instruktur. Chiron kemudian memberitahukan tempat persembunyiannya, yang dimana tuan muda memilih untuk bersembunyi tepat di bawah rak buku yang ada di sebelah kanannya. Chiron mengarahkan tangan kanannya ke samping dan mempersilahkan sang instruktur buat bertindak kepada tuan muda. Mengetahui posisinya dibocorkan oleh Chiron, Ryan tentu saja menegur Chiron dan menyebut Chiron sebagai orang gila. Ryan yakin kalau Chiron sepertinya sudah bosan untuk hidup. Instruktur tersebut tanpa basa-basi langsung mengarahkan tangannya di bawah rak buku yang telah ditunjuk oleh Chiron dan berhasil menggenggam kerah baju dari Ryan. Ryan seketika langsung panik dan memberitahu masternya itu bahwa hal ini merupakan sebuah kesalahpahaman. Sang instruktur tidak paham mengenai kesalahpahaman apa yang Ryan maksud. Ryan jelas-jelas hanya membuat alasan basi agar dirinya bisa lepas dari latihan sang master. Chiron sebelahnya hanya bisa menatap mereka berdua sembari memiringkan bahunya sedikit. Ryan seketika itu juga langsung ditarik dan diterbangkan di atas mejanya Chiron. Chiron lagi-lagi hanya bisa melihat kejadian itu tanpa memasang ekspresi terkejut sama sekali. Dan suara keras akibat Ryan terjatuh kemudian terdengar tepat di depan Chiron. Chiron mengedipkan mata kanannya seakan tidak ingin melihat apa yang telah terjadi kepada Ryan. Ryan kini rupanya sudah pingsan dan dia diseret oleh sang master buat keluar dari perpustakaan ini. Sang master berniat untuk mengubah metode latihannya yang awalnya hanya latihan fisik, kini berubah menjadi latihan mental. Ryan kemudian mulai menatap tajam ke arah Chiron sembari bersuara kecil kalau dia akan membalas perbuatan Chiron setelah ini. Chiron sebenarnya tidak mempunyai pilihan lain selain memberitahu letak Ryan bersembunyi kepada sang instruktur. Soalnya sang instruktur sendiri mempunyai kekuasaan khusus yang telah diberikan oleh kepala keluarga Ojen. Nah, setelah kejadian itu, sebuah rumor pun akhirnya tersebar, yang dimana tuan muda Ryan telah ditangkap oleh masternya dan dia dibawa ke pegunungan buat berlatih. Dia berlatih di sana selama sebulan penuh.
Oke, setelah sebulan berlalu sejak kejadian itu, rupanya butuh waktu 20 hari bagi Chiron buat menyelesaikan buku pertamanya. Namun setelah ia selesai memahami buku pertama itu, dia pun dengan cepat berhasil membaca banyak buku yang kalau ditotalkan terdapat 82 judul buku dalam kurun waktu 4 bulan saja. Ya, seperti yang Chiron duga sebelumnya, dia memang sempat merasakan kesulitan waktu di awal-awal dia baru memulai. Dan ditambah lagi, tidak ada satupun buku yang sepenuhnya berisi informasi baru dari sang penulis. Jadi, jika Chiron ingin membangun fondasinya, maka Chiron harus memulainya dengan membaca 200 buku terlebih dahulu. Sementara itu, untuk 650 buku sisanya, itu akan lebih mudah dicerna apabila Chiron telah berpengalaman. Nah, saat Chiron sedang membaca buku-buku sejarah tersebut, Chiron secara perlahan mulai merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya kalau apakah mempelajari sejarah selama 4 bulan ini merupakan pilihan yang tepat baginya. Chiron lumayan yakin kalau pilihannya ini sudah cukup tepat. Karena saat ia mempelajari aktivitas para mage di masa lalu, mereka sama sekali tidak lepas dari yang namanya sejarah. Jika seorang sarjana atau scholar menciptakan sebuah teori, maka para mage lah yang akan mewujudkan teori tersebut pada kehidupan nyata. Maka dari itu, mage dan scholar bisa dikatakan sama saja. Tetapi tidak semua scholar bisa disebut dengan mage, karena mereka tidak dapat memasuki sebuah kondisi yang dimana pikiran menjadi sangat sensitif karenanya. Kondisi itu adalah kondisi spirit zone. Nah, dengan kondisi spirit zone yang telah Chiron miliki, Chiron berniat untuk menambahkan pengetahuan dalam jumlah yang besar yang nantinya bakalan menjadi kerangka pengetahuan yang baru. Dan Chiron mungkin saja dapat menjadi seorang mage yang sesungguhnya. Nah, setelah Chiron menutup buku yang telah dia baca, sesaat kemudian pintu perpustakaan pun kembali didobrak, yang dimana kejadiannya kali ini terjadi pada malam hari. Ryan rupanya telah kembali dari sesi latihannya selama sebulan. Ryan yang telah menobrak pintu langsung berteriak kepada Chiron dan menyebutnya sebagai brengsek. Ryan memberitahu Chiron kalau dia selama ini telah melalui neraka dunia sembari menunggu hari ini tiba. Ryan di sana nampak sangat kesal dan pakaiannya juga nampak compang-camping. Chiron tidak menyangka kalau tuan muda Ryan ternyata cukup gigih dengan ambisinya tersebut. Chiron kemudian balik bertanya kepada tuan muda Ryan kalau apakah dia benar kembali kemari hanya dengan alasan itu. Ryan tentu dengan tegas menjawab kalau tentu saja karena hal tersebut. Dia memberitahu Chiron kalau kesulitan yang telah dia alami selama ini pasti tidak pernah diketahui oleh Chiron sebelumnya. Ryan setiap hari terus disuruh untuk memanjat sebuah tebing dan terus memanjat tanpa henti. Dan setiap kali jari-jarinya merasakan kram dan ia berpikir bahwa dia akan segera mati, Ryan terus saja bertahan demi membalaskan dendamnya kepada Chiron. Chiron nampak cukup terkejut saat mengetahui kalau amarah dari tuan muda sudah sampai ke ubun-ubun. Hal ini bahkan jauh lebih buruk daripada yang Chiron pikirkan sebelumnya. Melihat Chiron yang diam saja, membuat Ryan kembali bertanya kepadanya kalau apakah Chiron saat ini berpikir kalau Ryan melakukan semua ini karena dia hanya mengalami sedikit kesulitan waktu latihan. Dia menegaskan kalau pada waktu itu, Ryan hanya minta bantuan dari Chiron agar bisa bersembunyi di bawah rak bukunya. Dan Ryan mempercayakan Chiron akan hal tersebut. Namun tanpa diduga, Chiron tetap saja mengadukannya kepada sang master meskipun sudah diberikan sebuah tanggung jawab. Memikirkan hal itu saja membuat Ryan ingin muntah. Chiron benar-benar merupakan seorang pengecut di mata Ryan saat ini. Chiron membalas kalau dia sama sekali tidak mempunyai niatan untuk berkhianat kepada tuan muda Ryan. Dirinya hanya mengatakan hal yang sejujurnya demi kebaikan dari tuan muda Ryan sendiri. Ryan yang mendengar Chiron membalas ucapannya, langsung menarik kerah baju dari Chiron, sembari menyuruhnya untuk jangan menganggap dirinya benar. Seharusnya Chiron mengatakan kepadanya kalau pada waktu itu, Chiron benar-benar menolak buat mengabulkan permintaannya. Chiron yang saat ini telah diancam, langsung berkata di dalam hati, kalau mudah bagi mereka yang mempunyai kuasa untuk mendengarkan logika yang menurut mereka sendiri benar. Rakyat jelata yang seperti Chiron mau tidak mau harus dipaksa nurut dengan perkataannya. Chiron yang sudah capek memikirkan hal tersebut, kemudian kembali bertanya kepada tuan muda Ryan perihal lantas apa yang harus dilakukan sekarang. Melihat sikap tenang dari Chiron membuat Ryan cukup terkejut. Ryan tahu kalau Chiron ini merupakan seorang pelayan yang baru bekerja beberapa bulan di bawah keluarganya. Namun karena sikap tenangnya barusan, membuat seakan-akan Chiron telah bekerja cukup lama di bidangnya. Ryan kemudian mulai tersenyum menyeringai dan hendak memberikan sebuah perintah kepada Chiron. Ryan tahu kalau Chiron saat ini lagi meremehkan dirinya. Maka dari itu, Chiron pun dimintai oleh Ryan buat ikut dengannya sebentar. Ryan berniat untuk menunjukkan kepada Chiron perihal siapa tuan muda Ryan sebenarnya. Nah, pada malam terang bulan itu,
mereka berdua pun kini keluar dari perpustakaan dan mulai berjalan ke dalam area latihan. Chiron tentu sudah tahu pasti mengenai tempat ini, soalnya dia telah tinggal beberapa bulan di kediaman bangsawan ini. Chiron berpikir kalau bakal Tuan Muda Ryan berniat untuk mengajar dirinya sampai puas. Chiron sama sekali tidak masalah buat menerima semua serangan yang dilancarkan oleh Tuan Muda Ryan. Itu lebih baik daripada Chiron dihukum mati olehnya. Chiron tidak bisa menyanyiakan kesempatan yang telah berikan oleh kedua orang tuanya buat memberikan nyawanya kepada mereka, yaitu para bangsawan. Chiron di sini nampak cukup termenung saat memikirkan hal tersebut. Sesaat kemudian, Tuan Muda Ryan melemparkan sebuah pedang kayu ke arah Chiron. Chiron dengan cepat mengambil pedang kayu itu dan mulai melihat pedang kayu tersebut dengan seksama. Chiron bingung perihal mengapa dirinya diberikan sebuah pedang kayu. Tuan Muda Ryan kemudian mengarahkan pedangnya ke arah Chiron dan meminta Chiron buat berduel. Ryan sekali lagi menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang pengecut seperti Chiron. Dan untuk membayar sikap Chiron yang meremehkannya selama ini, maka dia yang ditakdirkan menjadi seorang swordsman terhebat akan menghadapi Chiron pada duel kali ini. Chiron yang disebut sebagai seorang pengecut tentu langsung berteriak dan kembali membalas ucapan dari Tuan Muda Ryan bahwasanya Chiron yang berperan sebagai seorang pelayan dari House of Ojen harus wajib melindungi martabat keluarga dari keluarga Ojen. Ryan kemudian balik membalas kalau kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh Chiron adalah mengkhianati dirinya dan malah memihak kepada masternya karena takut dihajar. Ryan tidak menyangka bahwa di saat dia sedang kesulitan, Chiron malah mudah mengkhianati dirinya dan malah berpihak kepada sang master. Tetapan Ryan saat ini seketika langsung berubah dan bola matanya nampak bercahaya. Chiron seketika menjadi cukup ragu saat dia melihat tatapan mata Ryan yang berubah seketika. Ryan kembali menambahkan, meskipun seberapa besar keluarganya meremehkan dirinya, namun tetap saja dia tidak sudi apabila diperlakukan sama oleh seorang pelayan seperti Chiron. Ryan dengan senyuman yang jahat menyuruh Chiron buat melawannya. Dan mengingat terdapat perbedaan kasta di antara mereka berdua, maka Ryan pun mencoba untuk berbaik hati dan memberikan izin kepada Chiron buat menyerang duluan sebanyak 3 kali serangan. Tatapan mata dari Tuan Muda Ryan saat ini sangat mencerminkan sifat dari seorang Ojen. Chiron paham kalau pedang kayunya nampak cukup kokoh. Namun jika saja salah satu tulangnya berhasil patah di tempat ini, maka mau tidak mau, Chiron pasti bakalan dipulangkan ke rumahnya pada saat itu juga. Chiron di sini sempat bingung mengenai tindakan apa yang harus dilakukan saat ini. Hal yang dia bisa pikirkan saat ini hanya ada satu hal doang, yaitu Chiron bakal mencoba buat memberikan 3 serangan kepada Ryan. Sesaat kemudian, Chiron pun mulai mengangkat pedangnya ke atas dan hendak memberikan serangan kepada Ryan. Namun serangan yang dilancarkan oleh Chiron barusan dengan mudah ditangkis oleh Ryan. Dan serangan ini telah terhitung satu kesempatan bagi Chiron. Chiron cukup terkejut saat menghadapi sebuah kekuatan yang belum pernah dilawan sampai sekarang. Chiron kemudian kembali mengencangkan genggamannya dan kembali memberikan serangan kedua kepada Ryan. Namun tentu saja, serangan kedua dari Chiron juga berhasil ditahan dengan mudah oleh Ryan. Ryan kembali tersenyum dan menyebut angka 2. Ryan kemudian mulai terkekeh di depan Chiron, sembari bertanya kepadanya kalau apakah Chiron sudah pernah memegang pedang sebelumnya. Chiron di sini tidak menjawab apapun saat dia ditanyai seperti itu. Keringatnya kini mulai bercucuran. Kesempatan Chiron kini hanya tersisa satu kesempatan doang. Chiron kemudian mulai mengaktifkan skillnya, yang dimana dia mencoba untuk menyerang Ryan di saat dia sedang masuki kondisi Spirit Zone. Seluruh partikel dari Ryan kini nampak terlihat dengan jelas di mata Chiron. Aura birunya sungguh amat besar dan juga menyilaukan. Chiron kemudian mengubah posisi berdirinya dan kembali menyerang Ryan dari arah atas. Melihat Chiron yang mengubah pendiriannya, membuat Ryan seketika berteriak kalau serangan kali ini sepertinya bakalan sulit buat dia tahan. Dua pedang kayu seketika sedang berbenturan satu sama lain. Dan mulai dari sekarang, kesempatan Chiron buat menyerangnya kini telah dipastikan sudah habis. Dan kini adalah giliran dari Ryan untuk balik menyerang Chiron. Namun di saat Ryan berkata seperti itu, pedang kayunya tiba-tiba mengeluarkan suara retakan dan seketika hancur tepat di depan mata Ryan sendiri. Ryan terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tidak menyangka kalau serangan Chiron yang terakhir ini dapat menghancurkan pedang kayunya hanya dalam sekali ayunan doang. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.